Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Gimana? mempresentasikan metode tentang LAN. Nah, pengertian LAN menurut GRPS 2007, LAN adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan atau waste dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk, barang dan atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan customer value. Menurut Gerbers dan Fontuna 2007, pada dasarnya konsep LAN adalah konsep peminimasian atau efisiensi. Konsep ini dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur ataupun jasa, karena pada dasarnya konsep efisiensi adalah dan efektivitas akan menjadi suatu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan yang menerapkan konsep LAN. Dan tujuan LAN diterapkannya LAN adalah untuk meningkatkan terus-menerus customer value melalui identifikasi dan eliminasi aktivitas yang tidak bernilai bertambah yang merupakan pemborosan atau waste. Beberapa definisi terkait waste yaitu waste dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang value stream menurut GRPS 2007. Dan selanjutnya prinsip dasar LAN, yakni tentukan nilai atau mirip yang tampak oleh pelanggan. Dan kedua, identifikasi dan buat streaming nilai. Dan tiga, buat nilai mengalir dari materi baku ke pelanggan. Empat, tarik produksi, jangan dorong. Yang lima, berjuang untuk kesempurnaan. Nah, ini adalah prinsip dasar LAN. Prinsip inilah yang membentuk tulang punggung dari setiap definisi LAN, bukan cuma pembuangan atau meminimalisir pemborosan secara konstan. Definisi LAN manufacturing meski lebih didasarkan pada penciptaan anutan nilai value added yang memenuhi kebutuhan konsumen untuk menghalangi penciptaan pemborosan. Dan selanjutnya contoh LAN. Ada beberapa alat dan metode yang diterapkan pada LAN manajemen. Metode ini sering digunakan dalam proses perbaikan berkelanjutan yang bisa mengurangi pemborosan dari aktivitas produksi yang dilakukan perusahaan. Nah, salah satunya LAN manajemen yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu metode 5S, jelas, bersih, rapi, teratur, dan teliti untuk mengoptimalkan lingkungan kerja dan meminimalisir waktu yang terbuang. Dan metode Six Sigma yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pada proses. Dan contoh lainnya yaitu manajemen visual untuk berbagi informasi dan memecahkan masalah yang ditemukan. Selanjutnya metode Kaizen yang digunakan untuk terus meningkatkan proses. Dan metode SMED untuk mengurangi waktu pergantian seri. Metode Kanban berfungsi untuk mengoptimalkan manajemen inventaris. Metode Value Stream Mapping atau VSM biasa disingkatnya untuk menganalisis proses dan mengidentifikasi hambatan. Dan selanjutnya kelebihan LAN. Di sini kelebihan LAN yaitu meminimisasi pemborosan. LAN mampu secara efisien meminimalkan pemborosan dalam kemudahan bikinan. Karena perusahaan memiliki banyak persediaan dan pemborosan. Proses ini menetralisir persediaan yang sudah lama atau telah bau tanah. Seiring dengan meminimasi pemborosan, proses ini juga menghemat biaya dalam operasi. Dan kedua, hubungan pelanggan yang disempurnakan. Nah, LAN berfokus khususnya pada konsumen yang loyal. Ini adalah bagaimana Anda mampu membangun hubungan yang besar dengan berkuasa dan mahir dengan konsumen terpercaya
dan mempertahankan pemikiran pendapat tetap masuk. Yang ketiga, kelebihannya itu infrastruktur lain. Infrastruktur lain memiliki arti cuma memiliki masalah dengan beberapa unsur, yaitu pembangunan, perlengkapan, persediaan peralatan dan tenaga kerja untuk menyanggupi permintaan inventaris jangka pendek. Fasilitas tidak menyediakan ruang dalam operasi dan memungkinkan akomodasi untuk sedekat mungkin dengan efisiensi produksi. Dan selanjutnya yaitu kekurangan lain. Kekurangan lain yaitu kegagalan peralatan. Dan memiliki sedikit ruang untuk kesalahan dalam kegagalan peralatan atau tenaga kerja mampu menimbulkan inkonsistensi besar di dalam lem dan mampu menciptakan seluruh operasi tertinggal. Di kemudahan buatan massal yang lain, karyawan mampu saja pindah ke mesin yang lain bila ada yang keluar bulan. Tidak banyak tempat lain bagi karyawan untuk pindah. Alasannya segala sesuatu dalam operasi sedang digunakan. Dan yang kedua yaitu inkonsistensi pengiriman. Berkaitan dengan kegagalan peralatan kekurangan yang menjadi kekurangan dalam produksi ini memungkinkan inkonsistensi pengantaran. Kekurangan lain ini dapat menghalangi relasi pelanggan, mendorong pelanggan ke arah pesaing dan menambah beban pendapat Anda. Baik, itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.